Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Incu aki dimanapun kalian berada di seluruh dunia, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini Aki akan membagikan ilmu yang sangat bermanfaat buat kalian semua, membongkar trik dukun palsu yang bertebaran di jagat di YouTube. Banyak sekali Aki melihat video-video di YouTube dari orang-orang yang mengaku memiliki ilmu kesaktian, ilmu kebatinan, dan ilmu-ilmu gaib lainnya. Bahkan ada yang menamakan ilmu karomah Kanjeng Sunan Kalijaga. Tidak tanggung-tanggung untuk menipu para penonton. Mereka berpenampilan layaknya seorang kiai, ustadz, ulama, ajengan dengan memakai jubah berwarna putih dan memakai sorban, serta membawa-bawa tasbih. Ada di antara mereka yang mendemonstrasikan kesaktiannya dengan membakar kertas dari jarak jauh. Ada juga yang menunjukkan kesaktiannya bisa menarik benda pusaka dari alam gaib dengan gerakan-gerakan seperti mengeluarkan tenaga dalam, kemudian membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ada juga yang menunjukkan kesaktiannya dengan menerbangkan botol air mineral, bisa mengeluarkan santet hanya dengan media telur, mematahkan besi dengan tangan kosong. Padahal semua yang mereka lakukan itu adalah tipuan belaka. Namun yang sangat Aki sayangkan adalah untuk melancarkan tipuan-tipuan mereka, mereka membawa-bawa ayat suci Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Aki pernah menonton sebuah video, yaitu di mana seorang yang mengaku memiliki kesaktian, dia menunjukkan kepada penonton selembar kertas tisu. Kemudian kertas tisu tersebut diletakkan pada sebuah wadah. Lalu dia bacakan ayat-ayat Al-Quran, dia bacakan sholawat-sholawat Nabi, dan tidak lama kemudian kertas itu pun terbakar. Padahal itu hanyalah trik sulap belaka. Karena sebelum dia melakukannya, kertas tisu tersebut dibaluri dengan bahan kimia tertentu, juga wadahnya, sehingga ketika dua bahan kimia itu bersatu, maka akan menimbulkan reaksi kimia yang akhirnya menimbulkan api, sehingga tisu tersebut terbakar. Sambil menunggu proses reaksi kimia tersebut, dia membacakan ayat-ayat Al-Quran, dia membacakan sholawat-sholawat Nabi. Padahal yang dia lakukan hanyalah trik sulap belaka. Aki juga pernah menonton suatu video di mana ada seseorang yang mengaku memiliki ilmu kesaktian. Dia menarik benda pusaka dari alam gaib dengan gerakan-gerakan seolah-olah sedang mengeluarkan tenaga dalam. Kemudian dia tepukan tangannya ke tanah, keluarlah benda pusaka dari tangannya. Semua mereka lakukan hanya demi mendapatkan like dan subscribe. Begitu mahalnya kah arti sebuah like, arti sebuah subscribe buat mereka, sehingga untuk mendapatkan itu semua mereka berani berbohong dengan membawa-bawa ayat-ayat suci Al-Quran, dengan membawa-bawa bacaan sholawat Nabi. Jika kalian tidak percaya dengan apa-apa yang Aki katakan ini, bahwa sesungguhnya yang mereka lakukan itu adalah tipuan belaka, kalian bisa membuktikannya sendiri. Tantang mereka untuk memunculkan benda pusaka di suatu tempat yang tempatnya kalian tentukan sendiri, bukan tempat yang ditentukan oleh dukun tersebut. Tantang mereka untuk membakar kertas dari jarak jauh yang kertasnya kalian bawa sendiri, bukan kertas dari mereka. Tantang mereka untuk mengeluarkan santet dengan media telur, dan telurnya kalian yang bawa sendiri, bukan telur dari mereka. Tantang mereka untuk menerbangkan botol air mineral yang botolnya kalian sendiri yang bawa, bukan botol dari mereka. Tantang mereka untuk mematahkan besi, tetapi besinya kalian yang bawa sendiri. Tidak perlu besi yang besar, cukup kalian bawa paku ukuran 12 cm yang kalian beli di toko material. Jika mereka benar-benar dapat melakukan itu semua, maka mereka layak mendapatkan piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai orang-orang sakti di Indonesia. Dan bagi mereka yang mengaku memiliki ilmu kesaktian karomah Kanjeng Sunan Kalijaga, tantang mereka untuk masuk ke dalam bumi seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga ketika bertempur melawan Siti Jenar. Ketahuilah bahwa karomah tidaklah seperti membetulkan sepeda motor, tidak seperti membetulkan kipas angin.
dan tidak seperti membetulkan handphone yang ilmu-ilmu tersebut dapat kita pelajari. Tetapi karomah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada seseorang karena ketaatan, karena istiqomahnya, karena ketakwaan. Karomah tidak bisa diulang, apalagi dipelajari. Demikianlah ilmu yang bisa Aki berikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, agar tidak tertipu dengan orang-orang yang mengaku sakti yang bertebaran di media YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.